Baik, selanjutnya kita bahas soal B ya, yaitu kereta rel listrik. Di sini ceritanya ada N stasiun dari 1 sampai N seperti itu ya. Dari stasiun 1, 2, 3 sampai N. Misalkan N-nya 6 ya, atau 7. Lalu di sini akan ada beberapa rute kereta ya. Ada M buah rute kereta. Rute kereta itu dimulai dari A, diakhiri di stasiun B ya. Dan di sini ada 2 perjalanan kan. Kalau menggunakan perjalanan yang sistem komuter maka biayanya masing-masing C seperti ini. Antar 2 buah stasiun bersebelahan itu biayanya C dari stasiun A sampai B. Sementara kalau mau langsung menggunakan sistem ekspres di sini biayanya adalah D. Nah, lalu di sini selain stasiun eh, apa namanya? Ada juga angkot ya, angkot. Jadi di sini kita bisa membuat node baru saja ya. Node baru. Nah, di sini untuk angkot. Kalau angkot itu antar stasiun bersebelahan biayanya K seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk pergi dari stasiun B ke stasiun Q dengan menggunakan kereta atau angkot. Nah, berapa biaya termurah yang mungkin? Nah, ketika kita melihat bentuk soal seperti ini, ingin pergi dari stasiun tertentu ke stasiun lainnya, dan ingin mencari biaya termurah, nah itu kita langsung berpikir ke arah shortest path ya. Shortest path. Nah, sehingga kita harus memodelkan grafnya. Bagaimana cara memodelkan grafnya? Caranya seperti ini. Di sini apa namanya? Anggap ada 2 tempat ya untuk masing stasiun. Untuk masing-masing stasiun itu ada dalam stasiun, ada luar stasiun gitu ya. Kalau kereta itu di dalam, nanti angkotnya di luar. Nah, yang di luar ini jaraknya K, sementara yang di dalam menggunakan aturan seperti ini ya. Aturan perjalanan kereta di sini. Nah, lalu di sini ada aturan juga tentang kartu ya, tentang kartu perjalanan. Jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan, harus membayar sebanyak T gitu ya. Kalau transit, nggak masalah, nggak perlu bayar lagi. Tapi begitu keluar, nanti kalau mau masuk lagi, bayar lagi. Jadi, di sini kita bikin saja dari luar ke dalam ini harus membayar sebanyak T gitu ya. Jadi kalau masuk stasiun membayar T. Sementara kalau keluar stasiun gratis ya. Nah, keluar stasiun biayanya 0 gitu ya. Nah, lalu ketika kita ingin pergi dari stasiun P ke stasiun Q, maka P dan Q-nya di luar stasiun saja. Sehingga di awal kalaupun mau naik kereta harus bayar dulu sebanyak T gitu ya untuk masuk stasiunnya. Tapi kalau transit masih di dalam stasiun selama nggak keluar maka tidak perlu bayar T lagi. Tapi begitu keluar, kalau keluar gratis ya. Tapi kalau mau masuk lagi bayar lagi seperti itu. Jadi bisa keluar naik angkot lalu masuk lagi. Lalu mengapa tidak akhirnya juga di luar stasiun? Bukannya boleh berakhir di dalam stasiun? Nah, maka nggak masalah di sini. Di sini itu kalaupun berakhirnya di luar, maaf, di dalam stasiun, maka tinggal keluar saja kan gratis ya. Keluar stasiun gratis sehingga biayanya akan sama. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah di luar stasiun juga nggak perlu kemana-mana, nggak perlu masuk dulu gitu ya, nggak perlu bayar.
Kalau malah kita tetapkan titik akhirnya di dalam stasiun, malah di akhir harus bayar gitu. Padahal nggak ingin naik kereta gitu ya, nggak ingin beli kartu. Seperti itu. Nah, di sini untuk implementasinya kita bisa membuat grafnya dulu ya. Nah, nomoran grafnya bisa seperti ini, misalnya kalau di dalam stasiun itu 1 sampai N gitu ya. Kalau luar stasiun 1 sampai, maaf, N+1 sampai 2N. Seperti itu ya. Nanti tinggal di Dijkstra gitu ya. Nah, berikutnya kita coba lihat implementasinya dulu. Coba saya submit dulu. Nah, di sini strateginya yang pertama adalah apa namanya? Kita bikin grafnya dulu ya. Bikin adjacency list. Nah, di sini ada beberapa edge yang perlu dibikin ya. Yang pertama, kita sepakati dulu aturan node-nya ya. 1 sampai N itu menunjukkan di dalam stasiun. Sementara di luar stasiun itu node-nya N+1, N+2 sampai 2N. Itu. Lalu bagaimana dengan edge-nya? Edge-nya itu yang pertama, kalau di luar stasiun maka antar bersebelahan gini biayanya K. Seperti itu ya. Sehingga dari I ke I+1 biayanya K, mulai dari I N+1 sampai kurang dari 2N gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga dari luar stasiun ke dalam itu biayanya T. Tapi kalau dari dalam keluar biayanya 0 gitu ya. Nah, ini jadi dari masing-masing stasiun dari 1 sampai N. Kalau dalam keluar gratis 0 ya biayanya. Kalau dari luar ke dalam biayanya T. Seperti itu. Lalu tersisa yang aturan keretanya ya. Kalau kereta untuk setiap perjalanan A, B, C, D ini, berarti kesimpulannya dari A ke B itu biayanya D kan. Nah, bolak-balik bisa gitu. Bisa 2 arah. Sementara di tengahnya ini kan biayanya C ya. Nah, ini jangan diubah langsung satu persatu karena itu terlalu banyak kalau dibuat satu persatu ya. Nanti akan jadi M kali N buah H-nya. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya adalah kita bisa eh, menyimpan dulu saja bahwa di stasiun ini, apa namanya, mulai stasiun ini akan ada perjalanan dengan biaya C gitu ya. Nanti di stasiun B itu yang biaya C tadi hilang gitu ya. Karena yang biaya C hanya dari A sampai B saja kan. Nah, jadi ini kita bikin vektor A gitu ya, vektor A sama vektor B. Eh, di vektor A ini akan muncul suatu kereta dengan biaya C seperti itu ya. Nanti yang B ini akan hilang yang C tadi. Nah, nanti di grafnya yang perlu kita buat hanya yang biayanya paling murah saja gitu ya. Jadi tidak perlu membuat semua. Jadi kan sia-sia kan kalau misal kita bikin beberapa jalan, yang satu biayanya 2, yang satu biayanya 3 misalnya, yang satu biayanya 5. Maka selalu pakai yang 2 saja, yang 3 dan 5 tidak perlu gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui untuk masing-masing pasangan yang bersebelahan seperti ini, biaya termurahnya berapa gitu ya. Nah, caranya pertama kita tandai dulu eh, tentang penambahan dan pengurangan jalannya ini ya.
Selanjutnya caranya kita bisa line sweep ya dari kiri ke kanan. Dan kita perlu bantuan struktur data. Struktur datanya bebas, ada banyak cara ya. Bisa pakai multiset atau yang lainnya. Kalau saya malah pakai dua buah PQ ya, dua buah priority queue, di mana priority queue-nya kita ambil dari yang paling kecil ya. Ya, karena kita ingin mencari nilai terkecilnya. Nah, caranya adalah kita bikin priority queue in dan out gitu ya. Sehingga ketika di sini itu ada apa namanya? Ketika di sini di awal kita coba iterate semua isi vektor V-nya kan. Kalau positif berarti menambah edge baru, kalau negatif mengeluarkan edge baru gitu ya. Mengeluarkan edge yang sudah ada. Kalau menambahkan dimasukkan ke priority queue in, kalau mengurangi di out ya. Lalu cara mengetahui terkecil sekarang di mana gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita cek dulu yang ada di in dan di out gitu ya. Jadi kan misalnya ini priority queue in, ini out. Priority queue yang sebenarnya gitu ya, yang realnya kan yang ada di in dikurangi yang ada di out kan. Nah, jadi caranya gini. While not out empty gitu ya. Kalau outnya udah empty, oh berarti udah nggak ada yang dikurangi ya. Berarti yang ada di in gitu kan. Nah, kalau sampai topnya sama, berarti kesimpulannya ini tuh udah hilang karena udah dimasukin out gitu ya. Nah, ya udah dua-duanya di pop aja, dihilangkan gitu ya. Lalu kalau topnya masih sama, dihilangkan lagi gitu. Kalau topnya sudah beda, oh berarti kesimpulannya ini tuh belum dihapus, berarti masih ada gitu ya. Nah, oke. Berarti ini bisa kita percaya angkanya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau jadi kita tahu terkecilnya ini gitu ya, terkecil yang belum dihapus. Nah, lalu jangan lupa di sini dicek juga pastikan innya nggak empty, karena kadang ini terhapus semua gitu ya, karena kasusnya di situ nggak ada jalan gitu, nggak ada komuter gitu ya, maka ya nggak ada jalan gitu ya, nggak ada kereta antar kedua titik tersebut. Nah, jadi ini di pushnya hanya kalau nggak empty, kalau empty nanti error gitu ya. Nah, sehingga di sini dari I ke I+1 itu biayanya cukup minimalnya saja, yaitu in dot top-nya ini. Seperti itu. Sisanya kita bisa melakukan Dijkstra biasa gitu ya. Setelah grafnya sudah jadi, maka dilakukan Dijkstra biasa ya. Dimulai dari node N plus P gitu ya. Karena kita dari luar ya, jadinya N plus P, nanti berakhirnya di N plus Q gitu ya. Jangan lupa pertama di infinite dulu. Yang di infinite dari 1 sampai 2N. Jangan cuma 1N ya. Terus Dijkstra seperti biasanya, while PQ-nya masih nggak empty, kita ambil topnya, lalu pastikan now dot second dan now dot first-nya sinkron ya. Kalau nggak sinkron langsung di continue aja. Kalau sinkron baru kita cek untuk masing-masing adjacent-nya. Nah, kalau misal dengan edge itu bisa lebih optimal, maka diupdate. Update-nya dimasukkan ke disk-nya dan di push ke PQ. Seperti itu. Di algoritma Dijkstra pada umumnya di bagian ini ya. Seperti itu. Jadi inti kesulitan soalnya adalah di pembuatan grafnya. Seperti itu ya. Terutama di bagian C-nya ini ya. Kita perlu melakukan line sweep. Seperti itu. Kita coba cek. Nah, sudah accepted ya. Ini sudah AC untuk semua test case. Sehingga mendapatkan poin 100. Seperti itu. Nah, ini di refresh sudah accepted. Ini untuk soal 2B.